Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai hadis maudhu. Kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, yaitu Rizky Nisa Fitri dengan NIM 2006021100135, dan rekan saya Rizka Megasari dengan NIM 2006021110027. Kemudian pembahasan dalam hadis maudhu yang pertama adalah pengertian hadis maudhu, sejarah dan penyebabnya hadis maudhu, kemudian ciri-ciri dari hadis maudhu, dan yang terakhir adalah hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis maudhu. Kemudian selanjutnya itu pengertian hadis maudhu yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rizka Megasari. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Secara etimologi, al-maudhu berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'an yang mempunyai arti al-isqat, yaitu meletakkan atau menyimpan, al-iftilaq, yaitu mengada-ngada atau membuat, dan al-tarku, yaitu ditinggal. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakan, berbuat maupun menetapkannya. Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari hadis maudhu, di antaranya yaitu menurut Ibnu Al-Solah menyatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat atas nama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis maudhu merupakan hadis yang paling buruk statusnya di antara hadis-hadis dhaif. Dan menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib, bahwa hadis maudhu yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang sifatnya dibuat-buat dan diada-adakan, di mana Rasul tidak pernah menyabdakan, melakukan, ataupun menetapkannya. Dan menurut para ulama dari berbagai pengertian tersebut, hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, padahal beliau tidak pernah mengatakan, tidak memperbuatnya, dan tidak juga mentakrirkannya. Next. Kemudian yaitu sejarah munculnya hadis maudhu. Sebagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ahmad Amin. Ahmad Amin berargumen dalam hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menepati tempat duduknya di neraka. Menurut Ahmad Amin, memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar telah terjadi pemalsuan hadis pada zaman Nabi. Yang kemudian terdapat dua ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai sejarah hadis maudhu, yaitu menurut Subhi Sholih, bahwa hadis maudhu itu muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Kemudian menurut Salah al-Din al-Adabi, bahwa kemunculan hadis maudhu itu adalah bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW. Next, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkyani. Baik, terima kasih Rizka. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu, di antaranya yaitu faktor politik. Faktor politik muncul ditandai dengan adanya perselisihan di antara umat Islam, timbul setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan seperti Syiah, yaitu golongan yang membela kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadinya perang Siffin, muncullah beberapa golongan lainnya seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Sehingga
mereka membuat hadis palsu untuk mendukung kelompoknya masing-masing. Yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidhah. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama Islam, masuknya pemeluk agama lain kepada Islam. Namun, ada di antara mereka yang masih menyimpan dendam dan sakit hati akan kemajuan umat Islam. Di antaranya yaitu golongan Sindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Pada prinsipnya, mereka belum berani melawan Islam secara terbuka, sehingga mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Faktor selanjutnya adalah faktor kebodohan. Umat Islam yang suka beramal serta beribadah tetapi kurang memahami agama, sehingga mereka membuat hadis palsu dengan niatan agar orang tertarik dan lebih bertakarub kepada Allah dengan melalui amalan yang mereka buat atau anjuran untuk menaikkan amal ibadah melalui targhib wa targhib, yaitu dorongan untuk meninggalkan yang tidak baik dan mengamalkan yang dianggapnya baik dengan cara yang berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk mereka dengan orang-orang Arab. Kemudian selanjutnya adalah faktor popularitas dan ekonomi. Ada sebagian tukang cerita yang ingin selalu sesuatu yang disampaikan adalah sesuatu yang dapat diperhatikan oleh semua orang, sehingga ia berusaha mengumpulkan orang-orang dengan membuat hadis palsu yang di dalamnya membuat masyarakat tertarik, menggerakkan keinginan, dan memberi harapan kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari hadis maudhu. Terdapat dua pandangan atau dua sudut pandang mengenai ciri-ciri dari hadis maudhu, yaitu ciri-ciri hadis maudhu pada sanad dan ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Maaf, Rizky, suaranya putus-putus. Baik, saya ulangi. Ciri-ciri hadis maudhu. Terdapat dua pandangan atau sudut pandang ketika kita melihat ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, yaitu ciri-ciri hadis maudhu pada sanad dan ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Ciri-ciri hadis maudhu pada sanad diantaranya yaitu rawi terkenal berdusta dan tidak ada seorang rawi yang percaya dengan hadis yang telah diriwayatkan. Kemudian yang kedua, periwayatan mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, adanya indikasi yang sama dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Yang keempat, keadaan rawi dan faktor yang mendorongnya membuat hadis palsu. Kemudian ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Yang pertama, keburukan susunan lafadznya, kemudian kerusakan maknanya. Yang ketiga adalah kandungan hadis tidak terdapat dalam hafalan para perawi, serta tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Dan yang terakhir adalah hadis bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Selanjutnya adalah hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis maudhu. Para ulama bersepakat bahwa hukum meriwayatkan hadis maudhu dengan adanya unsur kesengajaan adalah haram secara mutlak. Tetapi bagi yang mengamalkannya dan tidak mengetahui bahwa hadis tersebut adalah maudhu tidak dosa. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan tetapi sudah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu, maka hukumnya haram atau dosa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.